berapa rakaat sholatnya, berapa rakaat tahajudnya, berapa juz kalian baca Quran, itu yang kalian pakai. Jadi kesucian seseorang jelas tidak bisa dilihat dari berapa banyak ritual yang dilakukan. Karena ritual itu ujung-ujungnya akhlak. Kalau ritual tidak membangun akhlak, buat apa? Sholat itu adalah instrumen, sholat itu sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlak supaya dia terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang sok suci karena sudah sholat, tapi dia belum pernah mengukur dirinya, tingkat kesuciannya. Ini saya kasih tahu instrumennya. Mulai sekarang ukur kesucianmu dengan 3 instrumen ini. Jadi yang pertama, ukur kesucianmu dari terbebasnya dirimu. Dari apa? Dari ketamakan, dari kerakusan terhadap segala hal yang kamu inginkan. Jadi kalau orang jadi RT hayang seumur hidup, kotor jiwanya, mung diganti. Ini contoh, serius banget. Ya nggak ada yang mau. Akibatnya seumur hidup. Ini contoh. Pokoknya apapun yang bersangkut paut dengan kemelekatan kita kepada yang kita inginkan secara terus menerus dan tidak siap untuk menerima yang sebaliknya, itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Gampang gak ngukur sekarang kesucian dengan kekotoran? Gampang? Gampang sekali. Saya tadi pagi marah. Kenapa marah? Karena orang kerja di rumah, begitu saya mau pakai baju, ternyata bajunya ternoda. Kotor jiwanya. Saya seringkali menggunakan baju, saat dipakai ternoda. Saya diam-diam ke kamar mandi, saya ambil sikat gigi, saya gosok aja. Setelah itu diam-diam saya ambil setrika, saya setrika. Tidak tahu orang yang kerja di rumah. Saya tidak pernah marah kepada mereka, cuma urusan-urusan yang semacam itu. Saya pahami dia karena dia itu kerjanya banyak. Saya pahami dia karena tugasnya dari saya terlalu banyak. Gimana kalau dia itu cerdas? Punten Pak, acuk Bapak teka palire margi abdi teh da dipu orang ku bapana seueur teuing. Tetapi orang kerja di rumah tidak mungkin ngomong begitu. Pahami kalau dia pun punya suara itu dalam dirinya. Saya kalau disajikan sayur kurang garam, saya suruh dia dulu pergi ke warung, baru saya ke dapur ambil garam. Biar dia tidak tahu kalau itu sayur kurang garam, dan biar juga tidak tahu kalau saya ngambil garam untuk menambah itu. Saya jaga perasaannya. Karena apa? Kalau saya ke dapur ngambil garam, nanti dia tersinggung. Eluh, gendingan sayur teh kilang garam, dia akan merasa rasa bersalah. Ciptakan kenyamanan, walaupun itu orang kerja di rumah kita, beri penghargaan kepada dia. Bikin sayur itu capek. Jangan mentang-mentang kita ini karena majikan yang menggaji mereka, lalu dengan telunjuk kita mengatakan mereka salah. Ini soal kesucian. Sayur kurang, amek. Baju nggak rapi, marah, kotor jiwamu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat sholatmu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat tahajudmu. Saya juga tidak penting tanya berapa juz kau membaca Quran setiap hari. Agak kencang nih hari ini, saya nggak tahu. Pokoknya saya hari ini pengennya ngegas aja. Ini kayaknya banyak yang kotor hari ini. Kalau saya pengen ngegas terus itu pasti itu ada masalah di sini. Nggak mungkin saya ngomong begini tiba-tiba. Ya. Kalau semuanya sudah suci, nggak mungkin saya ngomong ini. Jadi cara untuk melihat seseorang suci atau tidak suci, lihat saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat secara spontan saat dia marah. Saya kasih tahu sama kalian, tidak ada marah yang spontan, marah akumulasi. Marah adalah penjumlahan dirimu, penjumlahan sifatmu. Aduh tadi abdi ngamak, datu karawas spontan, tuh cari pembenaran. Gak ada marah spontan, itulah pribadimu yang sebenarnya. Jadi ketika kita membangun kesabaran terus menerus, sekali saja kita marah, sudah habis semua kesabaranmu. Itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual.
Jadi kalau susah memahami bahasa saya terlalu ilmiah, gampang sekali. Nyeri hati, kotor jiwanya. Itu aja. Gampang marah, kotor jiwanya. Gampang tersinggung, kotor jiwanya. Melotot, kotor jiwanya. Jadi saya tadi bicara pakai bahasa ilmiah ya, pakai bahasa psikologi, ya itu referensinya aja. Tetapi cara mengukurnya gampang. Kalau kalian tanya sama saya, ayah, saya ini kotor atau bersih jiwanya? Nyeri hati kene? Kotor. Gitu aja. Gampang tersinggungan? Kotor. Gampang marah? Kotor. Gimana ayah kalau saya mengeluh? Kotor. Mengeluh itu sebetulnya pasti terhadap sesuatu yang kamu nggak suka. Ayah boleh curhat nggak? Boleh. Sudah tahu dia kotor. Belum curhat saja udah saya tahu. Ya saya biar tahu kan dia kotor. Saya izinkan curhat. Apa curhatnya? Ternyata isi curhatnya adalah menceritakan ketidakpuasan dia pada pasangannya. Bukankah itu kotor? Jadi